sebentar, Astagfirullahaladzim. Di situ ada seorang perempuan paruh baya. Kondisinya jatuh terlentang, dia kesakitan di situ. Semua orang panik, semua orang berusaha bantuin dia. Itu adalah nyokapnya Bram. Apa, Bu? Tadi dengar suara Dewi, nak. Iya, Bu. Dewi mana? Dewi. Dewi udah pergi, Bu. Tadi suara Dewi, nak. Cepat kamu menikah dengan Dewi. Ibu ingin menimbang cucu. Iya, Bu. Karena kalau ibu nggak ada, siapa yang bisa mengurusin kamu lagi? Iya, Bu. Mas, saya mau minta tolong. Bram menikah dengan wanita yang bisa mengurusin dia, Mas. Sebelum saya meninggal, Mas. Ibu jangan seperti itu, Bu, Ibu. jangan ngomong seperti itu, Bu. Bu sehat ya, Bu. Tolong ya, Mas ya. Ibu yang penting Ibu sehat dulu, Ibu ya. Bisa mengurusin dia, wanita yang bisa mengurusin dia. Ya, Bu. Bu jangan ngomong gitu, Bu. Minta tolong sebelum saya meninggal. Sehat, Bu ya. Cepat sembuh, Bu. Para ibu yang sayang banget sama Bram berharap Bram segera menikah. Dewi yang calon istrinya juga pasti berharap menikah sama Bram. Kenapa Bram tiba-tiba mau ngebatalin? Ini dilema dan ini sangat beresiko. Ini beban, Mas. Buat gua beban ini. Ini mohon maaf nih, taruhannya nyawa ibu lu sendiri loh. Jujur, Mas, sama saya jujur. Ini semua dimulai dari perselingkuhan. Enggak, Mas. Awalnya seperti ini. Dulu aku memang sempat suka banget sama Dewi. Dia baik orangnya. Tapi lama-kelamaan sifat aslinya muncul, Mas. Dia seperti ngerendahin gue. Dia ngejek-ngejek gue, Mas. Harga diri gue sebagai lelaki ada di pandangan matanya. Dalihnya Bram, Dewi ini tidak sesuai dengan harapan dia. Bram merasa di situ nggak pernah dihargain sebagai calon suami. Bram merasa bahwa nanti kalau dia nikah sama Dewi pasti nggak dihargain. Nah, tapi ibunya Mas tadi berharap Mas cepat nikah loh. Ya pasti sama siapa? Sama Dewi kan? Nah terus kondisi seperti ini gimana? Mas dengar sendiri kan? Ibu minta cari wanita yang bisa ngurus gua, Mas. Dewi gak bisa seperti itu. Sinta yang lebih bisa, lebih baik. Dia ngehargain gua, Mas. Dan di situ gua ngeliat Bram ini jujur. Dia berusaha jujur di situ. Tapi benar Mas nggak pernah selingkuh sama Sinta. Mas, sejak gua putus, gue gak pernah ketemu sama Sinta lagi, Mas. Gue baru ketemu sama dia itu beberapa bulan yang lalu, Mas. Itu pun dianya menghindar jauh dari gua, Mas. Apakah bisa seseorang yang dulu mengisi kehidupan Bram tiba-tiba nongol dan menyebabkan Bram lupa semua? Siapa Sinta yang dewa sampai Bram seperti ini? Gue memang dulu banyak salah sama dia, Mas. Emang gue sering main cewek dulu, Mas. Dan gue jadian sama Dewi. Itu selingkuh dari Sinta. Gue sadar, Mas. Gue salah sekali. Apa yang gue lakukan sekarang ini salah.
Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya. Mas, gue pengen hubungan gue sama Dewi berakhir, Mas. Dan gue mau cari Sinta dan ngebuktiin sama dia, Mas. Aku bisa menjadi pendamping yang baik buat dia, Mas. Aku yakin sama Sinta, Mas. Ya udah gini aja, Mas. Kita akan coba bantuin, tapi setelah masalah Mas sama Dewi selesai. Juga tolong kasihan ibunya Mas itu, jelasin semuanya. Jangan sampai ini gara-gara kita ini malah masalah ini tambah runyam. Oke, hari itu kita break pencarian. Berapa hari kemudian Bram hubungin kita dan dia minta untuk melanjutkan pencarian. Ya kemarin Mas Bro udah janji sama gue akan berusaha untuk menyelesaikan masalah sama Dewi ataupun sama nyokap sendiri. Oke, sekarang kita datang ke kafe tempatnya Dewi. Ini punya dia kafenya. Dia punya usaha di kafe. Oke, coba ngomong baik-baik ke sana. Kalau keadaan sudah aman, baru gue akan datang ke sana. Oke, Mas Bro. Ya, gue tunggu di sini ya. Pencarian berikutnya adalah di tempat kafe kepunyaan Dewi. Ya udah, Bram akhirnya masuk ke dalam kafe ya, untuk nemuin Dewi. Mbak, Ya? Ya. Oh, barusan 15 menit udah pergi, Pak. Mas, sorry mas. Ini kasusnya kayaknya nggak mungkin berhasil deh. Maksud lu? Nggak, soalnya kalau misalnya aku jadi Sinta, dalam posisi aku pacaran sama Bram, terus dia udah mau nikah sama Dewi, tapi karena mungkin ada masalah, terus dia balik sama aku yang aku di posisi Sinta, ya aku nggak akan mau gitu. Reni nggak setuju kalau gue sama tim mau bantuin Bram. Ya gue jelasin sama Reni, memang berat. Seorang perempuan tuh disakitin tuh emang berat. Kalau gue ngeliat dari ekspresi dia kayaknya dia mau perbaikin keadaan. Makanya dia nyesel, dia mencoba untuk berusaha balikan sama Sinta. Tapi kalau udah selingkuh dan Sintanya tahu kalau Bramnya selingkuh, kayaknya nggak memungkinkan. Makanya ini kita tinggal ngeliat keberanian dia dan usaha dia seberapa besar dia mau berusaha untuk perbaikin hidupnya. Kalau misalkan dia niat serius ya Mas gimana? Udah ketemu? barusan aku udah masuk nanyain, Oh. tapi Dewi gak ada di sana. Ada. Iya, kata pelayannya sih udah pergi 15 menit yang lalu. Nah, Bram ini bingung kemana Dewi. Apa Dewi menghilang begitu saja setelah mereka kemarin berantem. Pas kita bertanya-tanya kemana Dewi, tiba-tiba telepon masuk di handphonenya Bram. Ya, halo Ma. Ya. Bram, ini Dewi kantor itu ngapain ya? Serius? Iya, dia marah-marah gitu kayak apa sih marah-marah ke gue gitu. Pantesan Dewi ini tadi nggak kita temuin di kafenya, di telepon juga nggak ada angkat. Ternyata Dewi ini ada di kantornya Mala. Buru-buru Bram ini ngajak kita semuanya, dia panik, dia ketakutan. Kalau Mala ini kenapa? Ayo Mas, kita ke kantor sekarang. Tapi itu apa hubungannya Mala sama Dewi? Mala. Ayo cepat sekarang. Dia menabrak Mala. Iya, cepat. Loh, kok bisa? Nanti saya jelasin, ayo.